Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur pada sore hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaklim bersama di Jumat sore ini. Harapan kita hanya mudah-mudahan apa yang kita lakukan bagian dari upaya ibadah kita kepadanya, menambah pundi-pundi amal kita, sehingga saatnya nanti kita dipanggil oleh Allah, kita sudah mempersiapkan dengan berbagai amal yang menjadi bagian daripada yang kita bertanggungjawabkan nanti. Karena manusia itu kalau sudah mati, yang mengikuti itu hanya satu. 3 yang mengiring mayit, tapi 2 pulang, 1 terus ikut. 2 itu apa? Keluarganya dan hartanya, ya. Ahluhu wa maluhu. Jadi itu yang tidak akan mungkin dibawa, ya. Jadi keluarga pun tidak ada yang mau dibawa, ya. Walaupun ketika hidup itu cintanya setengah main, setengah mati maksudnya. Tapi ketika salah satu dipanggil oleh Allah, tidak ada yang mau menemani. Nggih mboten? Ora ono iku. Terus aku melu mendem sisan, ora ono. Ya. Tapi satu yang ikut, yaitu amal. Maka Bapak Ibu, jadi tadi saya khutbahkan tadi, yang namanya kematian itu bagi seorang mukmin, seorang muslim itu bukan perkara yang menyedihkan, bukan perkara yang menakutkan, ya. Tapi kematian itu adalah sebuah kelaziman yang memang harus dihadapi. Bahkan bagi seorang yang benar-benar beriman dan berbekal amal yang baik, saat itulah yang ditunggu-tunggu. Karena apa? Dia akan cepat bertemu dengan Sang Khalik. Itu bedanya. Tapi mati ini akan menjadi suatu hal yang menakutkan manakala matinya tadi saya katakan matinya sia-sia. Mati sia-sia itu bagaimana? Mati yang enggak persiapan, itu mati sia-sia. Mati yang enggak memakai persiapan, itu mati sia-sia. Maka supaya kematian kita tidak sia-sia bagaimana? Ya udah, selama hidup ini, sisa hidup kita ini, ayo dibuat beramal yang baik. Ya, tentunya amal kita karena Allah semata. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau orang nyedak wong mati wedi iku ya rada, wong mati itu pasti dia pun juga akan mati kok, ya kan? Dan lebih parah lagi ketika dia sendiri takut mati, itu parah lagi. Itu berarti menunjukkan orang itu belum ada persiapan itu. Maka supaya mati kita tidak tanpa persiapan, itu maka kita harus bagaimana siap-siap. Nah, kesempatan kita masih diberikan panjang umur ini, ya berarti Allah masih memperkenankan kita untuk bagaimana memperbanyak amal kebajikan kita. Karena itulah sesuatu yang akan kita bawa mati, ya. Amal kebaikan itu sesuatu yang akan kita bawa mati, dan yang akan membela kita di hadapan pengadilan Allah nanti ya amal itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sengaja saya tadi memang mengangkat tentang dzikrul maut dalam khutbah tadi, karena kalau ingat hidup itu banyak itu. Orang ingat hidup di dunia ini kan banyak, ya.
Wong kontake ilang wae ingat juga kan, ketika sholat malah ingat kan, berarti kehidupan itu diingat terus. Tapi banyak orang yang nggak mau mengingat kematian, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadisnya banyak sekali perintah Rasulullah yang mengingat pada umatnya itu supaya mengingat mati. Maka dalam satu hadis yang paling mudah kita hafal, aksiru dzikra hadzimil ladzat yakni al-maut, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan dunia. Apa itu pemutus kelezatan dunia? Yakni al-maut. Kematian itulah yang akan memutus segala-galanya kita di dunia ini. Yang istri ya jadi putus, yang suami jadi putus, amal kita juga sudah putus, ya kan? Harta kita pun pisah, anak kita pisah, cita-cita kita pisah, hal yang kita rancang untuk ke depan kehidupan kita juga selesai. Mau apa kita kalau sudah mati menjelang? Sangat-sangat menyesal, sangat sia-sia manakala setelah kematian menjemput kita tidak punya bekal. Maka Bapak Ibu, Al-Quran, Sunnah itu sudah banyak sekali pembelajaran pada kita bagaimana untuk membekali hidup ini. Sampai-sampai sering yang saya katakan itu, nyingkir beling duri dari tengah jalan, paku, itu termasuk bagian daripada amal kebajikan kita. Itu yang sepele. Maka tidak ada kata, tidak ada rumus, tidak ada alasan bagi kita untuk wah nggak sempat saya berbuat amal baik. Ini naif sekali itu kalau itu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi mukadimah saya, ya, agar kita semuanya bersama-sama untuk bagaimana nek kalau bahasanya anak sekarang itu bareng-bareng mlebu swarga. Nah, gitu kan. Dengan cara apa ya? Bareng-bareng beramal kebajikan. Maka termasuk yang kami motivasikan kepada pimpinan-pimpinan yang ada sekarang, yang baik itu dari daerah maupun cabang, itu kita harapkan agar ini menjadi ladang kebajikan kita. Ditunjuk, diamanai jadi pengurus, dari pimpinan, itu adalah ladang kebajikan kita. Manakala kita bisa mengemban dengan amanah, memerankan dengan baik. Awake dhewe kan wis karek sisa to Pak niki. Urip kita itu tinggal sisa kan. Nek panjenengan mboten trima ya mboten napa-napa. Tapi yang jelas hidup kita itu sisa sudah. Tinggal berapa kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita pasti akan melampaui pintu yang namanya pintu kematian. Itu pasti semua. Ya. Maka jadilah kita sebagaimana yang dikatakan oleh firman Allah, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Ketika maut menjelang, maka jadilah kita orang yang beruntung. Mengapa? Yaitu orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan di dalam surga Allah. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faza. Ini yang kita cari. Cita-cita kita yaitu. Maka penuhilah semua apa yang ada dalam kehidupan kita ini dengan amal kebajikan. Amal kebajikan itu ora mung sedekah tok. Cara bicara yang baik itu juga amal kebaikan. Bertutur kata yang santun itu juga menjadi bagian daripada amal kebaikan. Orang nglarani atine liyan itu juga menjadi amal kebaikan. Tidak mengecewakan orang karena kita salah itu juga bagian daripada amal kebajikan. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut penjelasan hadis yang ke-12 ya. Yang merupakan sepadanan ya dari hadis yang ke-11.
Jadi penjelasan di dalam kitab ini, penjelasan hadis yang ke-11 itu ditunda, dipending menunggu hadis 12 karena sama. Kalau di hadis yang ke-11 ketika Rasulullah ditanya ayyul a'mal afdal ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah, amal yang mana yang paling besar pahalanya, yang paling afdal di sisi Allah, paling utama di sisi Allah? Maka Rasulullah menjawab di hadis 11 itu, afdalul jihati afdalul jihati kalimatu adlin inda sultani jair. Jadi Rasulullah pernah bersabda afdalul jihati kalimatu adlin inda sultani jair. Kemudian hadis yang ke-11 itu Rasulullah ditanya oleh seseorang sahabat, ya, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'a rijlahu fil gharz. Jadi ketika Rasulullah itu kakinya sudah ada di pelana kudanya, pelana kendaraannya, ditanya ayyul jihati afdal ya Rasulullah, jihad yang bagaimana sih yang paling tinggi nilainya itu? Maka Rasulullah menjawab kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kalau hadis 11 tadi afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Jadi bedanya adlin dengan haqqin artinya sama. Adl dikatakan hak, hak juga masuk di dalamnya adalah keadilan, ya. Jadi jihad yang paling tinggi nilainya, paling mulia di sisi Allah, yaitu kalimatu haqqin inda sultanin jair, mengatakan yang hak, ya, di hadapan penguasa yang lalim, penguasa yang menyeleweng. Ya, di syarah kitab ini dikatakan, mengapa mengatakan yang hak di depan penguasa yang penguasa yang baik sih gampang Pak ya, penguasanya apian, melakuni jujur. Tapi penguasa yang kita hadapi itu penguasa yang menyeleweng, penguasa yang kalau dalam bahasa sekarang itu inkonstitusional, ya, yang tidak menepati konstitusi, inkonstitusi, ya. Ini berat Pak. Kalau penguasanya baik-baik saja, itu sih mesti di alam kita. Tapi kalau penguasanya tidak baik, kita mengatakan kebenaran, itu pasti kita akan terancam. Lazimnya seperti itu, ya. Maka itu merupakan jihad yang paling besar nilainya. Karena apa? Orang yang mampu melaksanakan atau mampu mengatakan yang hak di hadapan penguasa yang zalim, itu pasti satu, dia punya keimanan yang kuat. Dia punya keimanan yang kuat, imannya pasti kuat dia, ya. Kemudian dia akan mengutamakan Allah daripada kehidupannya sendiri. Jadi orang yang berani berkata benar di hadapan penguasa yang salah, itu yakin dia punya keyakinan. Tidak akan mungkin orang berani mengatakan yang benar di depan penguasa yang salah, manakala dia tidak punya keyakinan bahwa yang saya sampaikan itu adalah hak. Dia yakin. Yang kedua, dia mengutamakan Allah daripada mengutamakan kehidupannya sendiri. Itu pasti. Dan yang seperti itu jarang, Pak. Jarang. Akeh-akeh itu ngeli. Maka nanti di dalam hadis berikutnya itu bagaimana yang menjadi pintu awal kerusakan Bani Israel. Kenapa Bani Israel itu rusak? Ya, karena pintu awal kerusakannya adalah tadi, masyarakat sudah banyak yang berbuat dosa, ulamae ngandani ora digugu, tapi akhirnya ulamae melu ambyuk,
Ini nanti dalam hadis berikutnya yang agak panjang itu. Nanti ketika tutur-tutur kondo-kondo karo masyarakat ora dindel, malah ulamae melu minum-minum bareng, duduk-duduk bareng, makan-makan bareng. Akhirnya Allah memberikan atau membuka awal kerusakan daripada Bani Israel. Ya meskipun sampai sekarang ya Bani Israel artinya zaman dahulu ya. Kalau sekarang kan negara Israel gitu ya. Entah sama atau tidak itu kan kadang-kadang para winasis itu kan kadang membedakan. Iya kalau Bani Israel dulu iya, sekarang bukan Bani Israel, yang sekarang ada adalah negara Israel. Negara Israel itu dihuni oleh siapa? Tentu keturunan Bani Israel. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa kita tandaskan. Jadi kenapa kok orang berani berkata hak, berkata adil di depan penguasa? Karena dia punya kelebihan tadi. Jadi di sini dikatakan bal ba'a nafsahu minallahi wa qaddama amrallahi wa haqqihi ala haqqi nafsi. Ini dikatakan di sini. Jadi orang-orang seperti ini berani menjual dirinya, ba'a nafsahu minallah, kepada Allah, wa qaddama amrallah, dan dia mendahulukan urusannya Allah, mendahulukan kebenarannya Allah dan haknya Allah daripada hak dirinya sendiri. Wes orang seperti ini ya wes, itu yang dicontohkan pejuang-pejuang dulu ya gitu. Ya, para pejuang kita baik yang ada di dalam negeri kita maupun yang secara umum pejuang Islam waktu itu, ini dia menjual dirinya kepada Allah, dia mengutamakan kebenaran Allah, dia mengorbankan dirinya sendiri. Itu. Maka orang yang seperti ini ada bedanya Pak tingkatannya dengan orang yang berjuang menyampaikan kebenaran kepada secara umum. Ya. Lil kaum, kepada kaum pada umumnya, dengan mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang salah, itu nilainya di bawah orang yang berjuang mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang salah. Nah umum itu kan bareng-bareng, ya. Tapi kalau pada penguasa itu memang ada risiko di sana. Dari ulama-ulama kita dulu pada di penjara, termasuk Pak Hamka sendiri ya, mendekam di penjara ulama kita itu dulu juga itu. Ora peduli di penjara, tapi yang jelas kebenaran harus disampaikan. Bahkan Pak Hamka itu justru tafsir Al-Azharnya itu dikerjakan ketika di penjara. Dia menafsirkan Al-Quran yang disebut dengan tafsir Al-Azhar itu dikerjakan oleh beliau pada saat beliau di penjara. Ada kesempatan justru di sana. Inilah ulama-ulama kita dahulu. Ya mudah-mudahan sekarang ini masih ada ulama seperti itulah. Tidak semuanya ulama ulama yang menjual hak untuk kepentingan diri, untuk kepentingan kelompok. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi harapan kita masih muncul ulama-ulama yang konsekuen, yang istiqomah dengan memegang kebenaran ini. Memang berat. Ya, Rasulullah sendiri itu mengatakan memegang kebenaran itu seperti memegang bara api. Ya, saat bara api itu dipegang panas, ketika dicekal kenceng itu panas. Tapi kalau bara api itu dibiarkan pasti akan mati. Bara api itu adalah kebenaran yang harus diperjuangkan. Ketika kita sudah cekal kenceng,
memang awalnya panas, tapi lama kelamaan pasti akan terasa biasa-biasa saja, kan gitu kan. Hukum panas kan situ. Pertama panas, tapi ketika nek tangane ijeh kuat, itu lama-lama akan biasa. Awalnya memang panas. Oke, kita masuk pada hadis, tapi hadisnya agak panjang, nanti kita putus di tengah jalan saja dulu. Hadis yang ke-13. Ani Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dia berkata, dia meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tadi yang saya katakan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwala ma dakhala naqsu ala bani Israila annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqulu ya hadza ittaqillaha wa da' ma tasna fa innahu la yahillu lak." Nah, ini apa terusannya hadis seperti itu. Inna awwala ma dakhala naqsu ala bani Israil, sesungguhnya awal mula masuknya atau terjadinya kerusakan pada Bani Israel, ya, Bani Israel itu kan, kalau kita kembali kepada kisahnya Nabi Musa, itu kan satu kaum yang memang diselamatkan oleh Nabi Musa. Jadi kaum yang di bawah cengkeraman dan kekuasaan yang zalim Fir'aun, kemudian Nabi Musa diperintahkan agar bisa melepaskan mereka dari cengkeramannya, membebaskan mereka, ya. Tapi ternyata setelah lepas, ya ini, ya, banyak yang kufur, banyak yang tidak bersyukur, ya. Wis digawe pangan tanpa nanam, tukul dewe iso didahar, itu pun ternyata ngadi-ngadi, njaluk warna-warna, ya kan, di dalam kisahnya kan itu, njaluk yang warna-warna sing ora-ora, itu Bani Israel, ya. Maka di hadis ini dikatakan awal mula masuknya kerusakan ala Bani Israel pada Bani Israel annahu kana rajulu yalqa rajula, ini Pak, yaitu karena adanya seorang laki-laki yang menjatuhi laki-laki yang lain. Artinya berbuat maksiat kepada orang lain, ya. Ini di sini dikatakan ya, kana rajulu yalqar rajula al-fa'ilu ma'siyatan. Jadi al-fa'ilu maksiatin, orang-orang yang melakukan maksiat kepada orang lain, ya. Maka dalam hadis berikutnya, fayaqul ya hadza ittaqillaha wa da' ma tasna, ya, wa da' ma tasna'u. Maka dikatakan pada Bani Israel itu, waduh, wahai yang ini, ittaqillah, takwalah, takutlah kamu kepada Allah, wada' ma tasna, dan tinggalkan perbuatan maksiat yang kau lakukan itu. Fa innahu la yahillu lak, karena perbuatan itu tidak halal bagi kalian. Jadi orang-orang Bani Israel waktu itu, Pak, dikandani oleh ulama-ulamanya seperti ini, kemaksiatan suruh meninggalkan, ya mendengar, tapi summa yalqahu minal ghati wa huwa ala halih, besok pagi lagi dia menjalani lagi perbuatan itu. Ketika dikandani mendengar, tapi besok sudah lupa, dia mengulangi lagi perbuatan maksiatnya. Fala yamna'u dzalika, akhirnya apa Pak? Wis ora ana meneh ulamanya yang mencegahnya dari perbuatan itu. Malah ayyakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu, malah ulamanya ikut nimbrung, ya,
makan bersama, minum-minum bersama, duduk-duduk bersama. Wis ora ana nes sing jenenge amar ma'ruf nahi mungkar. Falamma fa'alu dzalika daraballahu quluba ba'dahum ala quluba ba'dihim bi ba'din, ya. Ketika keadaan Bani Israel dan ulama-ulamanya seperti ini, wis ora ana meneh ulama yang mau menyampaikan kebenaran, melarang, mencegah kemungkaran, karena wis masyarakate umat iku wis bandel, wis apa? Kalau peso itu wis karaten, wis angel. Bahkan ulamanya ikut-ikutan di sana. Maka ketika sudah terjadi kondisi seperti ini, maka daraballahu quluba ba'dihim bi ba'din. Maka Allah akan mengunci hati-hati masing-masing satu dengan yang lain, dikunci oleh Allah dari kebenaran. Summa qala, lalu Rasulullah membaca ayat lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatahawna an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum ila akhir ayat, sampai akhir ayat, ya, surat Al-Maidah ayat 78 sampai 81. Mangke direnungkan lagi di dalam surat di rumah, surat Al-Maidah ayat 78 sampai 81, 4 ayat, ya. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, orang-orang yang kafir dari Bani Israel dilaknat, ya, oleh Allah ala lisani Dawuda, disebabkan dikarenakan lesannya Dawud. Maksudnya apa itu? Ajaan kebenaran yang disampaikan oleh Dawud ditolak, maka jadilah mereka dilaknat oleh Allah. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yang demikian itu disebabkan mereka bermaksiat, melakukan kemaksiatan, wa kanu ya'tadun, dan mereka berbuat melampaui batas. Seperti apa perbuatannya? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak ada lagi saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Wis ana kemungkaran merajalela, ora ana sing mencegahnya, berupaya mengendeke mencegahnya. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh apa yang mereka lakukan itu sungguh-sungguh perbuatan yang buruk. Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru, kau lihat kebanyakan dari mereka yatawallawna alladzina kafaru, mereka berpaling dari kebenaran, yaitu orang-orang yang kafir. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum, sungguh amat buruk apa yang sudah mereka lakukan, ya, terhadap diri mereka sendiri. Ini Bapak-bapak, jadi gambaran apa, bagaimana kalau seandainya suatu umat itu ternyata sudah padam yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sudah digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 78 sampai 81. Mangke direnung lagi di rumah ayat ini. Maka kita berharap mudah-mudahan di negeri ini masih ada lah orang-orang yang berkeinginan untuk menyampaikan kebaikan, menebarkan kebajikan, kemudian mencegah sekemampuannya, sekuat kemampuannya dari hal-hal yang mungkar. Insya Allah ini masih Allah memberikan peluang selamat negeri ini. Tapi kalau semua ulamanya sudah bungkam, apalagi sudah ikut mendukung, ikut-ikutan, tunggu saja.
mungkin negeri yang gemah ripah Lojinawi ini akan dibalik oleh Allah. Sekarang saja sudah mulai dibalik kan, sumber-sumber alam sudah mulai habis, sumber-sumber alam sudah mulai dikeruk, yang itu mestinya untuk siapa? Untuk kesejahteraan rakyat. Tapi ternyata rakyat di mana ada sumber alam di situ hidupnya di bawah kemiskinan, masih banyak di bawah kemiskinan. Ini kan salah. Mudah-mudahan suara kebenaran terus menggelegar di bumi ini, amar ma'ruf nahi mungkar terus digaungkan. Ini menjadi sumber keselamatan bagi negeri ini. Tapi kalau sebaliknya, enggak usah tunggu lama-lama, Allah pun akan menimpakan adab secara umum. Maka pentinglah yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.